Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime AOASI episode 6. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, setelah menerima perpisahan yang cukup mengharukan, sekarang Ashito tiba di gedung utama Tokyo Experience City dengan senyuman. Ashito pun akan memulai perjuangan barunya di kota Tokyo. Karena pertemuan pemain baru akan dilaksanakan pada jam 6 sore, Ashito pun merasa jika dia ini masih banyak memiliki waktu untuk bersantai. Ketika pandangannya menghadap ke lapangan, dia pun kembali teringat dengan rekan-rekan seleksi dulu. Belum pada akhirnya, Ashito dikejutkan oleh dua penggemar yang girang karena tim utama sudah berkumpul di lapangan. Dari situ Ashito pun langsung menyadari jika pemain yang di lapangan itu kebanyakan pemain timnas Jepang yang biasanya lihat di TV. Pemain yang dulu hanya melihat di layar kaca kini secara langsung bisa menyaksikan mereka bahkan tiap hari. Kedua penggemar yang ada di samping Ashito itu pun segera menyadari jika Ashito ini merupakan pemain seleksi yang pernah mereka lihat. Berdasarkan koper yang dibawa, mereka berasumsi jika Ashito ini telah berhasil lolos. Dua penggemar ini juga mengucapkan selamat atas keberhasilannya itu. Dua penggemar wanita itu juga menjelaskan jika lapangan tim utama dan tim junior youth itu berdekatan. Jadi ketika berlatih tim junior youth bisa sambil menyaksikan para pemain hebat berlatih. Jika mereka juga beruntung, para pemain utama akan memberikan saran pribadinya kepada pemain junior. Ashito yang terlihat girang ketika mendengar penjelasan itu kini kembali terkejut dengan kehadiran Otomo yang dari tadi ada di sampingnya. Gak cuma Otomo, Tachibana juga muncul dan juga secara bersamaan mereka kemudian berpelukan. Di sini Tachibana juga mengucapkan sebuah fakta jika jauh-jauh hari mereka ini udah pada tahu kalau hanya mereka bertiga saja yang lulus seleksi. Akibat Ashito yang tidak bertukar nomor HP, jadi dia gak dapat info dan juga selama berbulan-bulan gelisah menunggu surat kelulusannya itu. Karena ingin memotivasi dirinya juga, Tachibana dan Otomo memutuskan akan tinggal di asrama supaya hanya fokus kepada sepak bola. Sebelum meninggalkan lapangan, dua penggemar wanita tadi pun meminta tanda tangan mereka bertiga sebagai jaga-jaga siapa tahu nanti tiga-tiganya ada yang terkenal. Jadi mereka bisa berbangga kalau mereka lah orang pertama yang mendapatkan tanda tangannya. Pada malam hari, tiga bocah ini lalu bertemu dengan dua pemain yang dulu mereka lawan ketika seleksi. Ternyata dua bocah itu bernama Asari dan Yuma, merupakan pemain junior youth yang berarti mereka ini masih kelas 3 SMP. Sama halnya dengan Otomo, Tachibana, Ashito. Jadi ceritanya mereka berdua kemarin bermain karena tim utama kekurangan anggota. Jadi hal itu pun sempat mengejutkan Ashito yang awalnya cukup kesal dengan sikap dari Yuma. Lalu ada juga pengurus yang gelisah karena masih ada satu pemain seleksi lagi yang belum juga muncul. Pemain itu juga termasuk 10 pemain yang nantinya akan tinggal di asrama, termasuk Asari, Yuma, Otomo, Tachibana dan juga Ashito. Kebetulan pemain itu yang nantinya akan satu kamar dengan Ashito. Jadi pengurus itu sampai menitipkan seragamnya ke Ashito untuk diberikan ketika dia datang nanti. Para pemain yang sekarang menuju ke asrama dijelaskan oleh pengurus tadi kalau asrama tempat mereka tinggal sudah didesain khusus untuk ditempati oleh pemain J-League. Fasilitasnya juga lengkap mulai dari kantin, ruang rapat, serta ruang latihan yang cukup luas. Dengan biaya 5.000 yen per bulan, sang pengurus bahkan tergoda untuk tinggal di asrama ini. Ashito pun kembali tidak bisa menutupi rasa senangnya, apalagi semua fasilitas yang akan didapatnya selama berada di Tokyo Experience ini khusus disiapkan agar bisa dapat fokus bermain sepak bola. Keesokan harinya, para pemain baru pun terkejut dengan adanya sesi pemotretan. Ashito pun terlihat gugup, tapi kayaknya semua pemain juga gugup, apalagi nantinya hasil pemotretan akan dijadikan foto dalam buku tahunan klub. Tidak lama berselang, Tachibana juga hadir sambil memperkenalkan teman sekamarnya yang bernama Kuroda. Kalau Otomo, Tachibana dan juga Ashito lolos lewat jalur seleksi, beda halnya dengan Kuroda yang naik dari tim junior youth karena mendapatkan promosi termasuk 8 pemain lainnya. Semua total pemain 13 orang yang terpilih, termasuk satu pemain kemarin yang sampai sekarang ini belum juga datang. Sebelum memulai pertemuan hari ini, para pelatih pun memperkenalkan diri mereka, dimulai dari pelatih tim youth bernama Tsukishima. Lalu ada pelatih kiper yang bernama Benzen Daigo. Kemudian ada pelatih kepala yang bernama Date Nozomi. Sedangkan tim A diasuh oleh manajer Fukuda. Jika berhasil menonjol dan mengesankan pelatih, bukan tidak mungkin pemain B akan dipromosikan untuk masuk ke tim A, sekaligus dilatih oleh pelatih Fukuda. Setelah melakukan sesi perkenalan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor dari luar gedung. Itu tidak lain satu pemain yang dari kemarin merepotkan pengurus. Akhirnya datang juga sambil membawa geng motornya.
Pemain itu sendiri bernama Togashi Keiji yang berposisi bek tengah. Yang mana dia ini merupakan anggota dari geng motor. Fukuda lah yang merekrut pemain ini dengan memberikan pilihan keluar dari geng motor atau meninggalkan sepak bola. Togashi juga satu-satunya pemain yang direkrut oleh Experion di tahun ini. Sehingga dari hal itu pun membuat para pemain bahkan orang tua ikutan bingung kok Experion bisa merekrut preman seperti ini untuk masuk ke dalam tim junior. Ashito yang sudah mengetahui perawakan dari teman sekamarnya itu segera memberikan baju tim dan salam kenal. Anehnya lagi, Togashi ini terlihat sangat ramah ketika melihat Ashito itu yang lulus lewat jalur seleksi. Sepertinya Togashi ini memiliki permasalahan personal dengan para pemain yang datang dari tim Yacht Junior. Lalu sebaliknya, Kuroda yang ada di samping Ashito cepat-cepat memperingatinya supaya jangan mudah percaya dengan Togashi. Entah apa alasannya, yang pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Bincang-bincang hari ini pun ditutup dengan Fukuda yang sebagai manajer utama meminta anak-anak untuk melakukan pertandingan antar anggota tim. Selagi para pemain yang antusias menuju lapangan, Tachibana pun terlihat heran karena Ashito ini masih berada di taman. Biasanya nih anak yang paling semangat kalau ada sesi tanding. Ashito pun beralasan kalau dia ini ingin berkonsentrasi terlebih dahulu sebelum memasuki lapangan. Sebaliknya, Tachibana ini terlihat semakin bersemangat, apalagi ini merupakan kesempatannya untuk membuktikan diri agar dipromosikan ke tim A. Selagi Ashito yang duduk di taman, Hana-chan di dalam ruangan mendatangi abangnya Fukuda untuk membawakannya bekal makanan. Dengan suaranya yang kencang itu, Ashito bahkan sampai mendengar suara Hana-chan dari luar ruangan. Suara Hana-chan itu pun semakin meninggi ketika dia capek-capek bawain bekal buat abangnya. Ternyata abangnya ini udah makan bersama anak-anak baru. Tapi sebenarnya bukan Fukuda yang meminta Hana-chan untuk datang ke ruangan ini, melainkan petinggi klub. Karena ada putri dari Kaido Electric yang akan datang, jadi meminta Hana-chan untuk menemaninya. Kaido Electric merupakan sponsor utama yang berbaju kuning. Hana-chan yang tidak bisa menolak perintah itu terlihat kesal karena abangnya ini malah sibuk dengan sepak bola. Padahal mereka sudah lama tak bertemu dengan keluarga. Hana-chan pun meminta abangnya untuk sesekali pulang ke rumah karena ibunya itu kesepian. Sebelum dia pergi, Hana-chan sempat mendengar perkataan pelatih Date Nozomi kepada abangnya yang sekarang ingin memastikan ke Fukuda tentang bocah Ehim yang dia rekrut kemarin. Dia merasa selama seleksi kemarin Fukuda memperlakukan Ashito dengan spesial, yang mana hal ini langsung dibantah oleh Fukuda. Pelatih Nozomi pun menyimpulkan satu hal kepada Fukuda, kalau tidak berkembang dengan cara ajaib, Ashito tidak akan menjadi pemain pro. Selama pengawasannya dalam tim B juga, dia menjamin Ashito gak akan naik ke tim A selama 3 tahun. Pelatih Nozomi juga mengungkapkan kalau Ashito bakal jadi kegagalan pertama Fukuda dalam karirnya. Yang mana dalam pembicaraan itu hampir seluruh didengar oleh Ashito. Pembicaraan itu pun terhenti ketika Hana-chan datang untuk mencela omongan itu. Dia gak menyangka para pelatih berbicara seperti itu, padahal Ashito baru hari pertama menjalani karirnya di Experion. Dan yang terakhir, Hana-chan ini ngomong kalau dia ini adalah penggemar Ashito. Mungkin dia orang pertama yang jadi penggemar Ashito. Oke, itulah akhir dari episode 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.